Kajian kita sudah sampai surat An-Nisa ayat 68. Surat An-Nisa ayat 68 yang sudah kita bahas sebelumnya. Sudah, kalau pengen dilihat lagi yang kita bahas yang sempat saya rekam, itu sudah saya kirim ke YouTube. Saya berjudul Allah mensyariatkan bunuh diri. Ya, kemarin bercerita tentang syarat taubatnya Bani Israel. Jadi bunuh diri itu perintah Allah lewat Nabi Musa ketika umatnya menyembah patung sapi dari emas. Itu cerita. Tapi dalam kalangan kita agama Islam, bunuh diri itu dosanya besar sekali, nggak boleh ya. Jadi apapun kondisinya tidak boleh membunuh diri sendiri. Dan karena keterbatasan pengetahuan yang saya miliki, para jamaah kalau ingin mendapatkan penjelasan tentang tafsir Al-Quran yang lebih luas, bisa mengakses YouTube dengan berbagai ulama, tokoh yang menafsirkan. Misalnya yang cukup favorit sering saya lihat itu judulnya, kalau misalnya panjenengan punya internet di rumah, itu di YouTube, kemudian di gambar mic-nya dipencet, kemudian bicara boleh, misalnya diketik boleh tafsir Al-Mahfud, tinggal nanti surat apa gitu. Itu yang membahas Dr. Sarwat, Muhammad Sarwat apa itu, lulusan Mesir, biasanya live YouTube bersama istrinya juga lulusan Mesir, kelihatannya LC itu. Jadi kalau dibahas cukup panjang. Misalnya untuk 1-2 ayat ini dibahas sampai ada terjemahan harfiah dari Kementerian Agama, terjemahan harfiahnya dari Buya Hamka, juga dari Quraish Shihab. Lalu ditafsirkan, dibahas tafsirnya dari berbagai mufasir. Beliau membuat kitab kalau nggak salah Al-Mahfud, tafsirnya sekitar 8 jilid. Juga bisa dibeli. Nah, bagi kita intinya bahwa kita melaksanakan syariat, hadis yang sahih yang sudah kita hafalkan dari awal, bahwa kalau seseorang, sekelompok orang mau berangkat dari rumah menuju ke masjid, kemudian membaca Al-Quran, lalu mengkaji isinya, itu keuntungan yang kita peroleh ada 4. Itu yang kita yakini. Perkara kemudian ini tadi ngaji apa kalalen ya, itu dilihat lagi lah, gampang lah. Itu tujuannya itu. Maka kita syaratnya kita berangkat ke masjid, membaca Al-Quran, mengkaji isinya, lalu kita dapatkan satu adalah sakinah, ketenangan. Itu yang penting. Sugih kayak ngapa ngera tenang uripe ya ora kepenak kan gitu. Iya, itu inti. Meriang kepriwe anggar atine tenang ya kepenak. Pertanyaannya apa nama meriang tenang? Ya bisa saja kalau seperti Nabi Ayub. Ya karena hatinya tenang, padahal wadahnya digerogoti belatung sampai begitu, tapi karena hatinya bisa tenang. Nah, itu diantaranya Allah jaminkan bahwa kalau kita datang ke masjid itu tadi nazalat alaihimus sakinah, satu turun ketenangan. Yang kedua kita di wahafatul malaika wa ghasyatumur rahmah, kita diliputi oleh kasih sayang Allah. Biar seluruh dunia orang benci, kalau Allah sayang sudah pastilah baik-baik saja, nggak masalah gitu. Apalagi kalau kita berpikir tentang senangnya atau ridhonya, sukanya manusia, itu adalah hoyatun la tukto, sebuah tujuan yang nggak mungkin tercapai. Kalaupun ada orang sebaik Nabi, tetap aja ada yang tidak suka gitu. Maka kita dalam posisi itu, yang penting kalau kita dikasih sayang oleh Allah, semuanya baik-baik saja. Yang ketiga, dilindungi oleh para malaikat. Yang keempat, dibangga-banggakan Allah di hadapan makhluk yang lain. Itu keuntungan bagi orang yang mau tindak ke masjid, membaca Quran, juga mengkaji maknanya, mengkaji isinya. Nah, itu yang kita tuju utamanya adalah itu. Di samping itu juga ada keuntungan lain yang semuanya lebih kita bersifat ukhrawi, terutama itu adalah berada di jalan Allah sampai pulang. Yang ketiga adalah dimudahkan jalan ke surga. Itu yang kita harapkan. Maka kita dengan semangat, walaupun mungkin hujan, walaupun mungkin ya temannya langka, nggak masalah ya. Kita yang penting kita syariat itu kita laksanakan dengan niat yang tulus lillahi ta'ala. Semoga Allah memberikan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan kajian kita selanjutnya akan kita bahas sedikit tentang surat An-Nisa ayat 79. Nah, kalau tadi di kajiannya Dr. Muhammad Sarwat itu sampai ayat 71.
Tapi juga mungkin di sebagian lain ada yang sampai ayat 70 saja, pendek ya, kita kaji, kita bahas, kita jelaskan sesuai dengan kemampuan. Monggo dibuka surat An-Nisa ayat 69 sampai 70 atau 71. Kaitannya kalau kemarin adalah berbicara tentang bagaimana kalau orang itu mau taat apa yang Allah berikan, Allah perintahkan, pasti akan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Walaupun kemarin sebuah pengandaian dalam arti walau annahum, kalau mereka ini ayat yang ke 66, 67, kemudian 68. Kemarin Allah menceritakan kalau saja mereka umatnya Nabi Musa mau melakukan apa yang dinasihatkan, itu artinya seperti itu, tentu itu akan lebih baik dan mereka akan diberikan sebuah pahala yang besar, dan kita ada yang diberikan petunjuk atau siratal mustaqim atau jalan yang lurus. Dan kaitannya dengan ajr yang kita sering disebut dengan pahala, tentu itu di dunia merupakan sebuah ujian. Karena kalau saja pahala itu ya berupa duit, ya wong ya percaya semangat kabeh kan gitu. Ini kita meyakini bahwa pahala itu di akhirat nanti, dan itu lebih baik daripada dunia. Namun juga perlu kita pahami bahwa pahala itu jangan sampai kita membuat kita menjadi GR, dalam arti sudah cukup. Apalagi misalnya kalau Hilman tanya, itu katanya kalau baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Kalau udah saya baca 5 baris berapa huruf itu banyak banget, itu udah kebaikannya. Ya benar bahwa hadis mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dilipatkan menjadi 10. Alif lam mim 30, berarti akeh banget ya, harus akeh loh ya, enggak. Karena kita memahami di tempat yang lain, bahkan kemarin sudah pernah dibahas, kalau ada orang menganggap dirinya sudah beriman, maka dia dikatakan belum beriman. Dalam arti apa? Kita itu tidak boleh merasa sudah cukup dengan amal soleh yang sudah kita kerjakan ya sebelumnya. Kemarin wis sedekah wis akeh iki, salat wis akeh iki, enggak bisa begitu. Kita tetap terus harus merasa bahwa ada dalam akidah ada yang disebut dengan khauf. Khauf itu khawatir. Khawatir kalau misalnya nanti amal kita bisa belum cukup, amal kita habis kan, bisa begitu. Maka kan ada sebuah hadis yang Rasulullah jelaskan, ketika ada orang yang dalam suatu majelis, Rasul bertanya, kalian tahu nggak siapa yang bangkrut? Bahasa Arabnya muflis. Lalu sahabat ada yang menjawab bahwa yang bangkrut di kalangan mereka adalah orang yang hartanya habis. Tapi yang Rasulullah maksudkan adalah orang yang bangkrut nanti di akhirat adalah orang yang datang memasuki hari kiamat, dia pahalanya sudah demikian banyak, tetapi juga dosanya khususnya kepada manusia lain juga banyak, sampai akhirnya nggak cukup pahalanya, kan seperti itu. Ini makanya jangan kita memahami sebuah ajaran dengan sepotong-sepotong. Jadi intinya ya kita jangan pernah merasa cukup, sehingga nanti kalau kita belum merasa cukup dalam beribadah kepada Allah, nanti tentu akan muncul rasa semangat. Misalnya udah jam 3:30 udah alarmnya bunyi turat-turit bolak-balik pateni bolak sampai ping 3 mati bae dipateni bae. Kemudian masih malas, terpikir iyalah jadi nyong bebeh, akan muncul semangat ya. Itu yang maksudnya bahwa kita mudah-mudahan kita berharap karena kita ingin dipanggil oleh Allah dalam kondisi terbaik husnul khotimah, maka insyaallah mudah-mudahan bagi seorang mukmin, seorang yang beriman, orang Islam, seluruh aktivitasnya baik yang wujudnya amaliyah ukhrawiyah maupun amaliyah dunyawiyah, semoga semuanya diniati ibadah. Maka kalau kita berniat ibadah, insya Allah ya melakukan apa saja dibarengi dengan suatu niat keikhlasan bahwa ini untuk Allah Subhanahu wa taala, akan muncul rasa semangat. Meskipun ya sebagai manusia tentu ya, sebagaimana Allah jelaskan, kadang orang manusia bersifatnya dzuluman jahula, ya dolim ya bodoh gitu kan. Kemudian ada salah dan lupa, tapi kemudian juga kita diberikan akal untuk bisa mengimbanginya dengan kesemangatan akan ihris ala mainhu, pesan Rasulullah, bergigih-gigihlah kepada sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita, khususnya untuk lebih untuk kehidupan
akhirat. Baik, kita baca surat An-Nisa ayat 69, mau dibaca dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin kita wakaf darurat karena nafasnya tidak cukup, tidak kuat. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah. Dzalikal fadlu minallah. Wa kafa billahi alima. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu khidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a. Wa inna minkum laman la yubatti'anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayhi. Lafal la yubati anna wonten tanda waqaf mboten? La yubati anna wonten tanda waqaf. Tanda waqaf napa? Ada? Tanda waqafnya apa? Jim. Ya ini kalau di kitab saya tanda waqafnya shad lam. Kalau shad lam maknanya al-waslu aula, lebih baik disambung. Tapi kalau jim berarti jaiz,
boleh. Nah, ini namanya panduan tajwid ya. Kita coba menggunakan dasar yang pakai tanda wakaf jim, berarti berhenti ya. Wa inna minkum lamal la yubatti'an gitu. Ya, karena gunnah tetap dibaca mati tapi tetap mendengung. Fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya illam akum ma'hum syahida. Wala in asabakum fadlun minallahi la yaqulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddah. Karena enggak nafas darurat, wakaf darurat ya dimatikan. Wala in asabakum fadlun minallahi la yaqulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddah. Ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddatun ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Jadi cara membaca Quran itu wajib menggunakan hukum tajwid. Meskipun tidak tahu nama hukum bacaannya, maka hukum menggunakan tajwid dalam baca Quran itu hukumnya wajib berdasarkan waratil Quran tartila atau haqqa tilawatih dalam Al-Quran. Nah, maka ada istilah dalam ilmu tajwid, ada istilah waqaf dan ibtida, ada istilah berhenti atau mulai. Ini ada waqaf, ada disebut waqaf darurat dari segi penyebabnya karena terpaksa. Ada kemudian beberapa tanda waqaf, kemudian juga ada dari kualitasnya ada disebut waqaf qabih, waqaf buruk, yaitu yang berhenti pada kata yang tanggung maknanya. Berarti ini memang akan membutuhkan, kalau yang istilahnya nggak tahu artinya ya sulit. Misalnya kita mengajari Hilman aja, kalau baca kadang-kadang yang diulang itu huruf terakhirnya tok tuh. Misalnya kata-kata apa ya, famfiru subatin awim firu jami'a, karena mungkin belum lancar dibacanya famfiru subatin awim firu subat, atau misalnya dibaca tinnya tok burina karena orang ketidaktahuan ya. Ya kalau orang yang namanya belum tahu ya tentu tidak berdosa. Tapi kalau wis orang ngerti tapi orang belum mulai ngerti lah, gue persoalannya di situ pada biasanya kita kan. Nah, maka kita belajar mencoba bahwa mengerti maknanya, dan itu yang akan berfungsi sebagai obat hati. Makanya kan disebutkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, kita turunkan dari Al-Quran sebagai obat. Nah, obatnya diantaranya adalah membaca Quran, ngerti maknanya. Tapi kita belajar ya, mudah-mudahan kita terhitung sebagai orang yang masih terus belajar, termasuk juga masih belajar. Kalaupun ada salah-salahnya, kita orang belajar dianggap wajar gitu. Nah, kita akan bahas hanya mungkin beberapa saja, mungkin ayat ke 69, 70. Kita coba kaji mananya. Wa may yuti'illaha, siapapun
yang taat kepada Allah, war rasulah, dan Rasul, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini ada yang menafsirkan taat kepada Allah berarti yang wajib-wajib, itu berarti taat kepada Allah. Kalau war rasulah ya berarti taat kepada yang mengikuti yang sunnah-sunnah. Ini juga pendapat tafsir. Ada yang memahaminya bahwa kalau wa mayutillah berarti ya siapa yang mentaati aturan yang ada dalam Al-Qur'an, itu kan kalamullah. Kalau amar Rasul berarti ya mentaati apa kandungan yang terdapat dalam dilaksanakan oleh para Rasul, yaitu namanya as-sunnah atau hadis. Namanya berpegang pada Quran dan hadis lah, seperti itu ada yang memahami. Di terjemahan harfiahnya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan di ayat lain kemarin sudah dibahas ada atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada diulangi kata-kata atiunya di situ. Di sini tadi diulang. Tapi maknanya di sini ya pokoknya barang siapa mentaati melaksanakan ajaran yang Allah berikan dan yang Rasul berikan, kira-kira seperti itu. Terjemahan ataupun penafsiran dalam kitab ini, aywa may ya'mal bima amarahullahu bihi wa rasuluhu, siapa saja yang melaksanakan apapun yang Allah perintahkan dan yang Rasul perintahkan, wa yastanibu ma nahallahu anhu wa rasuluhu, serta menjauhi apapun yang Allah dan Rasulnya larang, fa inna Allah azza wa jalla yuskinhu dara karamatihi, fa ulaika malladzina an'amallahu alaihim, maka orang-orang itu, siapapun orangnya itu yang melaksanakan demikian, maka dia akan bersama beserta orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Dalam surat Al-Fatihah tiap hari kita baca tidak kurang dari 17 kali, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapakah an'amta alaihim? Di antaranya di sini dijelaskan bahwa orang-orang yang Allah beri nikmat yaitu para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, orang berbeda-beda ya, wasyuhada, para syuhada, wassolihin, dan para orang-orang yang solih. Dijelaskan tadi bahwa barang siapa melaksanakan apapun yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan, menjauhi apa yang Allah dan Rasul larang, maka Allah akan menempatkannya daro karomatihi, di tempat kemuliaannya, fi daril khuldi, di rumah yang kekal, ma'al muqarrabin, berserta orang-orang yang dekat kepada Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, wasyuhada, dan para solihin. Ay ma'ashabil manazil aliyah, itu akan bersama-sama dengan para pemilik kedudukan yang tinggi fil akhirah, di akhirat. Wahumul anbiya, mereka itu para nabi, wal adhar, orang-orang yang suci, wasiddiqun, orang-orang yang siddiqun, al abror, yang baik, wahum afadil ashabil anbiya, mereka itu adalah para utama-utamanya para sahabat nabi, wasyuhada, al akhyar, yang terpilih, wahumul ladina istashhadu fi sabilillah, itu mereka orang-orang yang syahid di jalan Allah, summa baqiyati ibadillahi sholihin, kemudian dengan para hamba saleh yang lainnya yang tersisa. Ini ada pertanyaan kadang-kadang ataupun asbabun nuzul daripada ayat ini kan bahwa nanti di akhirat itu orang-orang yang melaksanakan apa yang Allah Rasulullah ajarkan akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dinikmat tadi, yang beri nikmat, mereka itu. Ini ada sebuah riwayat, yaitu an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Aisyah istri Rasulullah SAW, satu-satunya istri yang dinikahi masih gadis dan sampai akhirnya tidak punya keturunan. Ja'a rajul ila Nabi, seorang itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka la uhibbu ilayya, wahai Rasulullah, engkaulah orang yang paling aku cintai. Innaka la uhibbu ilayya min nafsi, daripada diriku sendiri. Kita cinta diri sendiri, tapi dia mengatakan saya lebih cinta engkau ya Rasul daripada aku cinta pada diri sendiri. Wa habbu ilayya min ahli, engkau lebih ku cintai daripada keluargaku. Wa inni la akunu fil baiti,
Aku ketika di rumah benar-benar fa'adzkuruka, aku mengingat engkau. Fama asbaro, alangkah sabarnya, hatta atika, sampai aku bertemu dengan engkau. Maksudnya nang umah ya kemutan kepengen ketemu Rasulullah, betapa kangennya, kira-kira seperti itu. Fa'andur ilaika, lalu saya melihat engkau. Ini karena sahabat saking cintanya pada Rasulullah, nang dibae kemutan Rasulullah, kepengen ketemu Rasulullah. Wa idza dzakartu mauti, dan ketika aku ingat-ingat matiku, karena kita pasti akan mati kan. Jangan sering kemutan mati nama mboten. Harusnya kita itu sering kemutan akan mati. Dawuh Rasulullah, aksiru, sering-sering mengingat kematian. Kenapa? Karena ketika ingat kita akan mati, tumbuh rasa semangatnya. Bukanlah orang mati bilang ngapalah semangat teman baru ya tinggal mati, enggak begitu. Tambah semangat. Itu justru kalau orang ingat mati kok tambah lemperak, berarti ya keliru cara mengingatnya. Tapi orang ini sahabat, ketika aku ingat matiku, kemudian wa mautika wa idza dzakartu mauti wa mautika, ketika mauti wa mautaka, ketika aku mengingat kematianku dan kematianmu, araftu, aku paham, aku ngerti, annaka idza dakhaltal jannata, annaka idza dukhiltal jannatu, engkau sungguh akan dimasukkan ke surga, wa rufi'ta, engkau akan diangkat ma'an nabiyyin, bersama para nabi. Wa in dukhiltul jannata khasyitu, kalau misalnya nanti saya itu masuk surga, maka aku khawatir an la araka falam yuradda alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam kata anzalallah. Ayat ini, jadi orang ini sadar diri tentu bahwa makhluk yang paling mulia itu Nabi Muhammad. Lah kalau saya ingat mati, nanti kalau jenengan mati kan jenengan dikumpulkan dengan para nabi. Lah saya sih orangnya apa gitu kan. Walaupun ya ini kita mengetahui bahwa sahabat itu generasi yang terbaik di zaman Rasulullah kan. Ada hadis mengatakan khairul quruni qarni, sepanjang hidup dari zaman Nabi Adam sampai kiamat besok, itu waktu yang terbaik itu waktu ketika Rasulullah masih hidup. Semua ladina, kemudian para sahabat. Nah ini sahabat ada yang merasa khawatir, wahai Rasulullah, kalau aku cinta sama engkau, tapi kalau aku mati nanti engkau mati, lalu di akhirat jenengan ditempatkan para nabi, lah aku khawatir tidak bisa ketemu dengan jenengan, bisa melihat jenengan gitu. Maka Allah menurunkan ayat ini bahwa siapapun yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama-sama. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan ketika ada orang mengatakan saya cinta pada Rasulullah, apakah engkau kira-kira aku di akhir bisa ketemu engkau? Maka Rasulullah mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Kalau jenengan benar-benar cinta sama Rasulullah, maka dikumpulkan dia akan bisa bersama-sama Rasulullah. Cuma pertanyaannya, itu kira-kira apakah ketemu terus? Apa barangkali ini ada penafsiran pemahaman? Kira-kira kalau misalnya nanti kita di surga itu sepanggungan dengan Rasulullah apa tidak gitu. Kemudian bahkan ada ayat yang mengatakan kalau orang akan masuk surga beserta keluarganya, ya anak cucunya, ya bapak ibunya yang sama-sama soleh. Tapi kita kan sadar ya bahwa satu keluarga saja amalnya berbeda. Misalnya ibunya rajin tahajud, bapaknya enggak, anaknya juga rajin puasa tapi bapak ibunya enggak. Itu kira-kira kalau nanti masuk surga itu apa? Karena kan ada, kita memahami bahwa surga ada pintu-pintu, bahkan ada 8 apa ya. Apakah seperti rumah, mungkin yang satu masuk pintu lewat depan, yang satu pintu belakang, tapi kemudian akhirnya berkumpul di dalam rumah, pada kamar sendiri-sendiri, bagaimana lah, itu nggak usah terus dibahas lah. Tapi ada pemahaman seperti itu, bahwa nanti di sana kalau pertanyaannya tadi, apakah nanti orang-orang yang masuk surga ketika dengan ayat ini berarti satu rumah dengan Rasulullah atau bagaimana, atau mungkin Rasulullah di tempatnya dia tapi kadang-kadang ketemu, lah itu wallahu alam lah. Yang jelas bahwa Allah menjanjikan siapapun yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia akan bersama-sama di sana. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian juga terjemahan dari ayat berikutnya, siapakah yang disebut? Kalau saya udah jelas ya, sudah kita pahami orang-orang yang mendapatkan wahyu. Meskipun juga ada yang bertanya-tanya, katanya tadi di Dr. Sarawat itu
itu kira-kira Siddhartha Gautama itu nabi apa bukan gitu. Ya kalau dalam syariat Islam yang namanya nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah kan gitulah. Mungkin kita kan nggak bisa menjudgment atau memutus, terutama kan mungkin terima wahyu apa tidak kita tidak tahu lah gitu. Yang jelas pasti mengajarkan kebaikan. Kemudian wasiddiqin juga orang-orang yang membenarkan. Kalau kita kenal istilah siddiq kan pertama ketika Rasulullah pulang Isra Mi'raj, yang dapat gelar siddiqin pertama adalah Abu Bakar Siddiq. Karena apa? Wis pokoknya kalau Rasulullah yang mengatakan enggak ragu sama sekali, mestilah aku percaya 100% itu. Mungkin orang-orang siddiqin berarti orang-orang yang ketika terlihat sudah memahami tentang Islam tidak ada keraguan sama sekali. Wasyuhada adalah orang-orang yang syuhada. Orang syuhada atau disebut mati syahid ada beberapa pendapat. Yang pertama, kalau orang yang mati syahid di ada yang mendapat mati syahid itu berarti orang yang gugur di medan perang membela ajaran Islam. Maka kalau orang yang seperti ini disebut dengan syahid ukhrawi, dikuburnya tidak di kafani, tapi dipakai pakaian yang ada dipakai berlumuran darah itu. Kemudian ada lagi orang ulama yang membagi ada syahid ukhrawi, ada syahid duniawi, ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia saja gitu kan. Kalau orang yang syahid dunia saja berarti orang yang mati di pertempuran membela agama Islam tetapi dia niatnya bukan membela agama Islam. Apa ada riwayatnya? Ada seorang ikut perang dalam pasukan kaum muslimin tapi ketika dia berkata sumber kepada musuhnya ngene ngerwani karo bukan orang Islam. Ini ngerwani karo sukune misalnya disebut seperti itu. Itu niatnya bukan membela Islam, membela sukunya. Nah, kemudian kalau syahid itu dia dihukumnya ya syahid duniawi ya. Artinya karena dia mati di medan pertempuran, ya tidak dikafani. Tapi di sananya wallahu alam nantinya. Tapi kalau yang syahid duniawi ya tadi mungkin itu tadi ya. Kalau syahid ukhrawi disebutnya kata di dunia tetap dihukumi seperti orang meninggal biasa, dikafani, dimandikan, disolati, dimakamkan. Tetapi dia mendapatkan pahala syahid. Contohnya katanya diantaranya adalah orang yang wanita yang meninggal dunia karena melahirkan. Ada juga mungkin ada orang yang oleh manusia dianggap tidak syahid tapi Allah menghukumi syahidnya bisa-bisa saja. Walau alam seperti misalnya kita melihat dalam tayangan di internet ada orang yang di dunia dihukumi sebagai teroris katakanlah ya, ditembak oleh pemerintah oleh Densus misalnya gitu. Tapi katanya walau alam katanya setelah 10 tahun lebih dibuka makamnya jasadnya masih utuh dijaga sama Allah. Kira-kira walau alam lah seperti itu. Ini masalah wasyuhada wassolihin juga orang-orang yang soleh lah. Wa sunna ulaika rafiqa, mereka itulah orang-orang teman yang terbaik. Dzalikal fadlu minallah, yang demikian itu adalah karunia dari Allah. Aima u'tihil muti'un minal ajril azim innama huwa bimahdi fadlihi ta'ala. Bahwa apa yang diberikan kepada orang-orang yang taat itu berupa pahala yang besar itu semata-mata karena ya karunia dari Allah. Bahkan kita sudah pernah menyinggung bahwa kita tidak boleh GR bahwa amalnya sudah banyak, pahalanya udah banyak, pasti pahalanya akan mengantarkan kita ke surga. Kenapa? Karena sebanyak apapun amal soleh yang kita lakukan belum sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Oksigen aja berapa kita berapa puluh tahun gratis, coba kalau di rumah sakit karena nggak bisa mengambil oksigen dari udara harus pakai tabung, bayarnya berapa itu. Sehingga ada sebuah pernyataan bahkan ditanyakan, wahai Rasulullah, engkau juga tidak akan masuk surga karena amal? Tidak. Seseorang itu kalaupun dia masuk surga bukan karena amal baiknya tapi karena rahmat Allah. Lantaran amal baiknya Allah memberikan rahmat, kira-kira seperti itu. Maka jangan sampai kita merasa gerlah ibadah wis cukup nyong wis berpuluh-puluh tahun melakukan amal soleh berarti nyong pasti masuk surga, karena itu enggak boleh begitu. Kita berharap kepada rahmat Allah, bahwa karunia yang Allah berikan itu adalah betul-betul rahmat yang diberikan kepada orang-orang yang taat tadi. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu. Wa kafa billahi alima, karena cukuplah sebagai Allah kafa bi ta'ala mujazian liman ata'a aliman biman yastahiqul fadla wal ihsan.
Allah lah cukup sebagai orang yang dia sebagai zat yang memberikan balasan kepada orang yang taat dan tahu siapa yang berhak mendapatkannya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita berikhtiar, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dalam berbagai aktivitas semuanya mengarah kepada ayat yang seperti ini, yang kemudian Allah akan antarkan kita untuk bisa di akhirat nanti bisa berkumpul dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang solih, dan itulah teman yang terbaik. Maka mudah-mudahan dengan kita melaksanakan apa yang kita laksanakan ini dalam berbagai aktivitas membuat kita termasuk dihitung oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang berhak mendapatkan karunia-Nya berupa jannatun naim, berupa surga yang mudah-mudahan juga kita dijauhkan dari azab neraka sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barangkali itulah sekelumit yang bisa saya kaji tentang tentang kaitannya dengan kita berusaha untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Tentu tahap pertama yang perlu kita lakukan adalah mempelajari apa saja perintah-perintah Allah dan Rasulnya, apa saja larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Kemudian kita meyakini, yang kedua meyakini bahwa itu yang terbaik, kita laksanakan sekuat mungkin untuk menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya tanpa harus terlalu banyak memikirkan. Gembok orang wajib lah, sing wajib nggak seperti itu. Barangkali itu sepintas yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk dunia akhirat sehingga kita termasuk hamba-hamba yang soleh. Kiranya ada yang perlu didiskusikan, ada enggak? Kalau enggak ada cukup ya. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berkumpul lagi pada hari Ahad yang depan membahas ayat selanjutnya yang sudah yang sudah kita pelajari tambah kita yakini dan kita bisa amalkan. Amin ya rabbal alamin. Apapun yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan atas keterbatasan ilmu saya minta maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.